Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Faizal dengan di belakang 2406012120028. Nah, saya akan menjelaskan tentang galat. Apa sih galat? Galat adalah selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Nah, jenis-jenis galat ada tiga. Yang pertama adalah galat absolut atau galat mutlak, yang artinya besarnya selisih antara nilai sejati dan nilai hampiran tanpa memperhatikan tanda. Jadi tanda negatif maupun positif tidak akan diperhatikan. Mari kita lihat dari codingan ini. Nah, kita punya nilai eksaknya 98 dan nilai hampirannya 100. Nah, jika digalat, dia akan menjadi min 2, namun digalat absolut, dia akan menjadi 2. Oke, yang kedua adalah galat relatif. Galat relatif adalah perbandingan antara galat absolut terhadap nilai sejatinya. Jadi setelah kita mendapatkan hasil dari galat absolut, kita akan membandingkannya kepada nilai sejatinya. Nah, di sini kita punya nilai sejati yaitu akar 2, seperti ini. Nah, dengan nilai hampiran 1,41. Nah, ini rumus galat sejati. Galat relatif sejatinya ini. Nah, setelah dihasilkan maka hasilnya adalah ini. Nah, galat relatif ada dua, yaitu ada relatif sejati dan relatif hampiran, dengan perbedaan perbandingannya berbeda. Kalau galat relatif sejati perbandingannya dengan nilai eksak, sedangkan hampiran dengan nilai hampiran. Dengan rumus yang hampir sama, namun berbeda di nilai hampirannya, maka hasilnya juga sedikit berbeda. Karena ini ada sedikit galatnya, maka selisihnya adalah ini, selisih galatnya. Yang ketiga ada galat persentase. Seperti ini rumusnya, tinggal dikalikan 100% di belakangnya. Maka hasilnya adalah ini sebagai persen. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sumber galat. Sumber galat di sini ada dua, yaitu galat pembulatan dan galat pemotongan. Galat pembulatan atau round off adalah kesalahan yang timbul akibat keterbatasan merepresentasikan bilangan real dengan presisi yang terbatas. Nah, jadi contohnya misalnya kita punya satu komputer dengan 6 digit. Maka kalau misalnya kita ingin menuliskan ini 0,1666666, maka dia akan menjadi dibulatkan menjadi 0,16667. Maka kita memiliki galat sebesar ini. Oke, lalu lanjut ke galat pemotongan. Galat pemotongan terjadi ketika kita melakukan penghentian suatu proses matematis terhingga menjadi bentuk terhingga. Seperti ini. Misalnya kita punya dari Taylor dari cos X, kita akan potong di orde 2 dari orde 4-nya. Maka jadi seperti ini. Maka sisa belakangnya akan menjadi galatnya. Oke. Nah, galat pemotongan ini bisa juga dipakai untuk integrasi metode trapesium, galat metode trapesium. Nah, seperti ini contohnya. Kita memiliki fungsi ini dan kita punya nilai x seperti ini, maka kita mendapatkan dari interval pertama kita mendapatkan hasil seperti ini, dan interval kedua kita mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan nilai eksaknya, sudah mendekati nilai eksaknya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Akan lanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Eka Pramdita dengan NIM 2406012144143. Saya akan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan demo mengenai kode yang kami buat dari materi akurasi presisi signifikan digit dan juga mesin epsilon. Jadi kita semua tahu bahwa akurasi itu tetap berhubungan dengan galat, yaitu galat absolut dan galat relatif. Untuk presisi sendiri nanti kita menggunakan sama ya. Jadi untuk kode kami kita bisa langsung menginputkan angka ya, desimal. Ini untuk true value-nya di 100 dan juga untuk aproksimasinya kan 99,6 ya. Nah, sini kita bisa mendapatkan akurasi dan presisinya ya. Selanjutnya untuk signifikan digit, itu menggunakan rumus true value dikurangi value aproksimasi per true value akan kurang dari 5 kali 10 pangkat min n, dengan dimana semakin kecil galat relatifnya semakin banyak juga digit signifikan yang benar. Ini juga sudah kami siapkan kode ya, dimana kita bisa memasukkan input dari kita sendiri untuk true value dan juga aproksimasinya. Ini untuk true value sama 100 dan untuk ini aproksimasinya ada 99,6. Nah, maka kita akan mendapatkan jumlah digit signifikannya sebanyak 2. Oke, selanjutnya ada mesin epsilon. Ini karena epsilon adalah bilangan positif terkecil dalam floating point, di mana itu memenuhi 1 ditambah epsilon itu lebih dari 1, dan untuk sistem double precision-nya itu menggunakan 2,22 kali 10 pangkat min 16 ya. Jadi langsung saja saya sudah menyiapkan 2 ya, untuk min 17 dan min 15 ini untuk kita jalankan. Untuk yang min 17 itu true karena dia tidak terdeteksi ya untuk kesalahan kecilnya, sedangkan yang min 15 akan terdeteksi. Perkenalkan, saya Menzisi Tambu Bolon dengan NIM belakang 3 digit terakhir 138. Saya akan menjelaskan galat pada metode iteratif dan 2 contoh studi kasus yang telah kami buat penerapan dalam Python dan grafika. Jadi metode iteratif adalah metode numerik yang digunakan untuk memperoleh solusi secara bertahap atau menggunakan iterasi seperti yang terdapat pada namanya. Ini ada beberapa jenis galat metode iteratif dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada tujuan penggunaan galatnya sebagai berikut, dan ini adalah contoh penerapannya dalam Python. Jika kita jalankan seperti ini,
untuk fungsi menghitung metode Newton akar 2 akan didapatkan hasil tabel sebagai berikut, galat absolut dan galat relatif sebagai berikut. Dan jika kita buat grafik akan menghasilkan grafik konvergensi galat iteratif akar 2 dengan galat absolut dan relatif sebagai berikut. Kemudian berikut adalah contoh studi kasus 1 dengan aproksimasi cos X dengan Dirac-Taylor. Berikut adalah rumusnya. Ini adalah berbagai suku awalnya dan kita menghitung selisih antara nilai eksak dan nilai aproksimasi dengan penerapan Python sebagai berikut. Ini adalah tabel hasil aproksimasi dan galat absolutnya. Dan ini adalah hasil grafiknya. Dan berikutnya adalah beberapa analisisnya sebagai berikut. Dan berikutnya adalah studi kasus 2, aproksimasi akar 1 plus X dengan deret binomium Newton dengan rumus sebagai berikut, dan koefisien binomial umum sebagai berikut. Ini adalah penerapannya dalam Python. Nanti akan didapatkan tabel dengan aproksimasi dan galat absolut sebagai berikut, dan berikut adalah penerapannya dalam bentuk grafik. Ini adalah analisis kasus untuk studi kasus yang kedua. Dan ini adalah perbandingan konvergensi galat antara Dirac-Taylor dan deret binomium Newton dengan hasil sebagai berikut. Baik, mungkin sekian dari saya. Jadi dari kedua tabel dapat dilihat pokoknya pendekatan X makin mendekati akar 2, galat absolut menurut setiap iterasi, dan iterasi berhenti ketika galat lebih kecil daripada toleransi atau epsilon yang telah dibuat. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Dirac-Taylor dan deret binomium Newton dan galat pada metode iteratif. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.